Di video kali ini aku mau jawab pertanyaan yang barusan aja masuk di video yang aku upload. Jadi masih fresh banget. Jadi aku record ini di tanggal 20 Januari 2025. Dari Suka Lagu. Kak, aku dulu pernah buka salon dan sudah banyak modal yang saya keluarkan untuk beli segala obat smoothing, bleaching, semir, dan lain-lain. Di tengah jalan akhirnya tutup karena hal ini. Aku mau memulai lagi tapi modal tidak seperti dulu dan sudah lama tidak pegang customer. Iya Kak, memang sayang uangnya, mental aku kurang kuat. Jadi kalau kalian mau tahu video yang aku upload itu, aku upload ini biaya buka salon usaha kecil-kecilan part 1. Jadi kenapa dia istilah kasarnya ini bisa tutup di tengah jalan, kemungkinan belum sampai 1 tahun ya, ini hanya prediksi. Dia bilang di tengah-tengah, berarti ya belum lama-lama sih, baru buka. Terus mungkin juga karena FOMO, dalam artian kalau kita buka usaha itu kan terkadang kita memiliki referensi. Oh siap, role kita nih, role model untuk buka usaha kita itu siapa nih. Ketika kalian ini sering melihat orang buka usaha salon terus jadi, salonnya rame banget, sukses banget, segala macam, akhirnya terdoktrin di pikiran kamu, aku ingin memiliki usaha yang sama, aku punya uang nih, salonnya gitu doang, aku juga bisa beli yang lebih bagus nih supaya nanti anggapannya customer nih nyaman di tempat aku, segala macamnya. Itu wajar kejadian seperti itu, karena kalau kita memiliki uang, kita itu istilah kasarnya itu ada di mana diri kita itu, aku bisa nih membeli itu yang lebih daripada itu, aku bisa nih buka usaha itu, orang cuman perkara gunting, nyatok, dan lain-lain. Nah, aku bahas satu-satu ya. Kenapa kamu bisa berhenti di tengah jalan? Sudah pasti seperti yang kamu bilang sesuai dengan video aku, mentalnya kurang. Itu memang benar. Terkadang apa yang kamu lihat ya di depan mata kamu, oh orang itu sukses banget, orang itu salonnya rame banget, segala macam. Mungkin ketika kamu melihat itu saat itu rame ya, saat itu rame. Tapi ketika kamu nggak lewat di tempat usahanya orang itu, mungkin saat itu nggak lagi rame, biasa-biasa aja, ya kan? Mungkin selama 2-3 hari customernya mungkin hanya sekedar potong-potong rambut aja. Tapi ketika kamu pas lewat di tempat salonnya, oh kok selalu rame. Terkadang lagi pas kamu lewat, mungkin kamu lihat banyak mobil atau banyak motor yang parkir di tempat salon tersebut, yang akhirnya terdoktrin di pikiran kamu, enak ya punya usaha salon. Padahal kamu tidak tahu nih, mungkin yang parkir itu tadi, ada tetangga titip ini ya, parkir di sini ya, aku nggak ada tempat parkir, bisa jadi. Terus lagi ada temennya main ke tempatnya salon yang tersebut, juga bisa jadi. Ada saudaranya datang, terus motornya taruh di situ, bisa jadi. Akhirnya orang kan ngelihatnya itu dari luarnya aja, orang nggak lihat dalam-dalamnya. Padahal kalau kalian tahu nih ya, ini aku ngomong berdasarkan pengalaman saya ya, aku nggak nengok-nengok pengalaman orang lain. Terkadang itu namanya juga kita berusaha. Namanya berusaha itu bisa jadi ya, bisa jadi tidak, bisa jadi berhasil, bisa jadi enggak. Gambling ya. Belum tentu yang kalian lihat saat itu selalu seperti itu setiap harinya. Kalaupun seperti itu setiap harinya, itu alhamdulillah ya, alhamdulillah. Tidak akan ada yang namanya pegawai, tidak ada yang namanya karyawan. Semua orang buka usaha sendiri. Orang usaha itu ada kalanya rame, ada kalanya sepi, ada kalanya biasa aja. Itu sudah kejadian mungkin yang kamu amati ketika kamu lewat depan usaha orang tersebut ketika rame ya. Itu yang menyebabkan diri kamu kedoktrin ingin memiliki usaha yang sama seperti orang itu. Padahal kalau kita mikir secara logikanya ya, rezeki itu sudah ada yang atur ya. Usaha boleh sama, rezeki yang beda. Usaha itu cocok-cocokan. Mungkin saya cocok di usaha ini, belum tentu juga kamu juga cocok di usaha itu. Jadi
kita itu tidak bisa melihat yang dari sebelah mata kita aja, kita itu harus lihat ke dalam banget. Kalau kita pengen membuka usaha, kamu amati dulu. Amati dalam arti jangan mengamati usaha orang lain, jangan, amati dirimu sendiri dulu. Kira-kira aku kalau misalkan mau buka usaha kayak begitu cocok nggak ya? Passionku di situ nggak ya? Aku seneng nggak ya dunia kayak gitu? Apa aku siap nggak nih ngehadepi mulut-mulut orang, dimana nggak selalu mulut orang itu yang selalu pujian tok. Pasti ada komplainnya, ada ininya, ada itunya. Sudah siap nggak untuk hal-hal seperti itu? Kalau kamu sudah siap secara mental, fisik, terus kemampuan, keahlian, finansial, silahkan kamu membuka usaha yang sama. Tapi kalau hanya sekedar FOMO, melihat banyaknya motor yang datang, oh pasti salon ini rame ini itu, loh ya kamu sama dengan beramal ya. Jangan seperti itu. Jadi ketika kita membuka usaha itu, yakinkan diri kamu sendiri bahwa apa yang kamu lakukan ini benar-benar biar kamu memang istilah kasarnya itu ini tempat usaha nanti yang bakal menghidupi saya dan keluarga saya. Seperti itu, ini hobi saya suka di dunia seperti ini. Nah, kalau kamu sudah mempunyai pikiran seperti itu, silakan kamu membuka usaha. Tapi kalau sudah posisi kayak begitu, otomatis kan kamu ruginya kamu rugi banyak hal loh. Uang rugi, waktu, tenaga, kesempatan, dan lain-lain itu rugi semua. Akhirnya mangkrak. Iya kalau bisa langsung terjual dan harganya kembali modal. Kalau enggak kan otomatis ruginya berkali-kali lipat. Nah, giliran sekarang kamu mungkin pengen terbersih di pikiran kamu untuk membuka usaha lagi, tapi modalku nggak cukup kak, modalku nggak seperti dulu. Caranya gimana? Tapi kalau kamu sudah memiliki skillnya, sudah pernah kursus, sudah pernah buka tapi tutup, sekarang pengen buka lagi dengan keminiman modal, otomatis yang harus kamu lakukan ya satu, home service dulu. Home service dengan memang kerjaan yang mumpuni. Jangan hanya sekedar home service memburu uangnya aja. Kita ini kerja memang kita cari uang, tapi ada kalanya jangan memaksakan. Katakanlah rambutnya seperti ini, rambutnya berwarna, tapi aku pengen smoothing kak. Kamu iyain aja, tapi mungkin skill kamu belum nih untuk megang rambut itu, ya jangan dilakukan. Katakanlah rambut ini belum bisa di smoothing, tapi kamu paksakan untuk melakukan smoothing hanya karena uang, ya jangan. Nanti akhirnya customer tidak akan repeat treatment ke kamu. Sedangkan kita usaha jasa itu kita membutuhkan yang namanya repeat customer ke tempat kita. Makanya usahakan ketika kita memulai usaha, kita pikir baik-baik, matang-matang. Jangan hanya sekedar kita ada uang ya. Terkadang kita yang memiliki skill aja ya, memiliki skill, punya uang, jam terbang kita tinggi, kita itu masih mumet loh. Betul ini, masih mumet dalam artian gini. Mumetnya itu namanya orang usaha ya, seperti yang aku bilang di depan tadi. Orang usaha itu nggak semulus yang kalian kira. Yang kalian kira setiap harinya rame itu mungkin pas kalian lewat rame. Pas waktu kalian nggak lewat depan usahanya mereka belum tentu juga gitu loh. Banyak maintenance yang tidak terduga, yang kemungkinan terbesar itu hampir dikeluarkan setiap hari oleh para pelaku usaha. Makanya aku tidak menyalahkan ketika kayak perusahaan-perusahaan besar, pabrik-pabrik besar, ketika di demo dengan karyawannya, dia tidak mau ambil pusing, keluar aja. Karena apa? Sudah berat pikiran orang usaha itu ngasih makan pegawai segitu banyak, belum lagi operasional, belum lagi pajak, maintenance ini ono, banyak. Kalau harus ngurusi di demo sama orang hanya karena mungkin tuntutan katanya gajinya kurang sesuai segala macem, padahal orang usaha nih ya, para pelaku usaha itu sudah semaksimal mungkin. Tidak mungkin orang usaha itu mau nyekek kalian kerja rodi tidak dibayar. Mungkin kemampuannya membayar kalian itu hanya seperti itu ya. Makanya jangan banyak tuntutan. Kita kerja aja, kita kerja semaksimal mungkin. Katakanlah kamu merasa tidak cocok dengan kerjaan itu, ya sudah keluar baik-baik, cari pekerjaan yang setidaknya itu cocok dengan kamu, dengan gaji yang setara dengan kamu. Karena apa? Setiap bos itu memiliki kemampuan sendiri-sendiri untuk menggaji karyawannya, ya.
Makanya orang usaha itu tidak bisa dipandang sebelah mata, dalam arti tidak bisa dipandang, oh enak ya, oh enak ya ini itulah, nggak seperti itu. Enak ketika mendapatkan keuntungan memang iya, tapi pengeluarannya yang besar kalian tidak pernah tahu ya. Makanya usahakan ketika kalian memiliki usaha itu dipikir-pikir dulu, jangan asal wah aku punya modal nih, bisa nih gue, bisa. Nggak bisa begitu, soalnya kalau uang sudah nyemplung ya kamu akan istilahnya tuh ya nggak akan bisa balik lagi, kecuali mau tidak mau kamu menjalankan usaha itu sampai balik modal. Dan sedangkan balik modalnya itu kita tidak pernah tahu. Kalau tempatnya ini milik kamu mungkin masih bisa ya, jangka 1-2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kamu tidak harus memikirkan biaya sewa. Tapi kalau kamu sewa, kamu harus memikirkan semuanya, mikirin biaya sewa, mikirin balik modal segala macam. Itu perlu waktu yang agak lama. Makanya usahakan ketika kalian memiliki finansial yang cukup, kalian memiliki kemampuan yang lebih, silahkan kalian membuka usaha salon. Tapi kalau kalian mentalnya nggak kuat, ya jangan. Pada dasarnya semua usaha sih sama sih ya, cuman bedanya kalau salon itu ya, kalau salon ini kamu langsung berhadapan dengan user kamu di saat itu juga. Misalkan kalau makanan sebelum dijual ke user itu masih ada kamu cicip-cicipin, oh ini, kurang garam, kurang cabai segala macam, kamu bisa tambahin, ada koreksi rasa. Tapi ketika kalian ini ke user langsung, megang langsung, itu beda. Ada nggak jadinya dimaki di situ, dimaki, nangis kamu ya, dikatain. Kalau kamu nggak siap dikata-katain ya jangan, karena terkadang mulut orang gitu ya, kalau sudah merasa membayar, kita ini udah bener-bener babu dia gitu. Itu sudah hal yang lumrah dialami oleh pelaku usaha salon, karena merasa saya bayar, saya bisa membeli jasa kamu, jadi mau tidak mau kamu harus menuruti apa yang kita omong. Terkadang itu seperti itu bagi orang-orang tertentu, tidak semuanya seperti itu ya. Makanya dimulai lagi aja, sekiranya kalau skill kamu masih mumpuni, kamu masih pengen buka usaha lagi, mulai dari yang terkecil dulu, nggak usah yang terlalu mewah-mewah dulu, supaya orang tahu dulu, oh ternyata mbak ini buka salon lagi. Kalau sekiranya sudah banyak peminat, sudah banyak pelanggan, kamu mau buka ada ibarat kata itu ada salon fisiknya, ya silakan kamu buka di rumah kamu dulu. Katakanlah sudah oke, oh di rumah banyak pelanggan dan tidak mumpuni untuk di rumah nih, silahkan sewa ya, atau bisa beli ke tempat yang lebih strategis. Itu aja sih. Hal-hal seperti ini tuh terkadang kita bisa sharing dengan orang yang memang berkecimpung di dunia seperti itu. Karena kalau kita hanya sekedar meraba-raba, melihat, itu kurangnya apa? Terkadang kita kurang pengalaman dan kurang mengamati ya. Makanya kita butuh yang namanya sharing sama orang. Hal-hal seperti ini kadang aku sharing sama kalian, siapa tahu kalian itu pernah mengalami hal-hal seperti yang aku omongkan. Apakah kalian pengen membuka usaha yang sama atau seperti apa? Ini hanya sekedar referensi ya kan. Apa salahnya kita belajar dari orang yang mungkin dia sudah terjun duluan, ada asam manis garamnya, kita bisa tanya segala macamnya. Oke, itu aja sih yang mau aku jawab ya, nggak usah panjang-panjang ya, karena pada dasarnya semuanya itu tergantung niat sama mental. Karena orang usaha jasa itu harus tebel-tebel telinga, harus tebel-tebel mental. Satu hari ada orang, alhamdulillah. Satu hari tidak ada orang, alhamdulillah. Karena rezeki itu sudah ada yang atur. Kamu mau berusaha sebagaimanapun ya, kalau memang takaran rezekimu 1 gelas, jangan pernah berharap dapat 1 tong. Kamu bisa dapat 1 tong dengan mungkin usaha kamu rame, tapi nanti akan habis dengan sendirinya sesuai balik ke 1 gelas. Terus ada yang sakit, ada kebutuhan mendadak, kehilangan, kecurian, segala macamnya. Itu aja yang mau aku sharing sama kalian. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Kalau kalian butuh informasi seputar kursus salon ya, khususnya wilayah Sidoarjo, Surabaya ataupun dari luar kota, boleh belajar di tempat aku.
Kalian bisa WhatsApp aku di 0822 33668636. Atau kalau kalian mau belajar khusus estetika kayak rumah-rumah cantik, facial gitu, kalian juga bisa WhatsApp aku di 0878 12 11 1989. Bye bye.